Selamat malam Mitra Buddha Subasita, bagaimana kabar Anda tepatnya di edisi 30 April 2022. Semoga Anda selalu sehat walafiat ya dalam lindungan karma baik masing-masing. Namo Buddhaya. Baik, seperti biasa ada di seberang sana Dr. Heru Suherman Lim. Ya, Dr. Heru, bagaimana kegiatan belakangan ini menjelang mau liburan ya? Iya, biasa masih seperti biasa, malah cukup repot ya karena mau liburan, jadi banyak yang harus dipersiapkan sebelum libur ya. Demikian Dokter Po. Oke, baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya. Sadu. Terima kasih Dokter Po. Baik, kita juga berhasil mengundang seorang biksu milenial. Wah, ini dia ini ya. Betul. Ini fansnya sangat banyak nih, terutama yang muda-muda, Dok. Oh iya, fansnya ini saya tahu beliau ini banyak mengisi kampus ya. Kampus ini sebut dengan sang guru. Juga dari dulu kan memang suka mengisi juga ya di acara-acara pemuda milenial dan sebagainya ya. Dan beliau tinggal di mana ini, di Bandung ya, Dr. Heru ya. Betul, bertempat tinggal di Bandung sekarang sebagai ketua Baik, wihara. kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini ya. Suhu Nengsiu atau yang dikenal juga dengan Suhu Sakya Sugata. Ya, Omitofo Suhu. Omitofo, Mr. Fo. Oh, dokter, Mr. Fo, Dr. Heru, Herman, dan semuanya ya. Waduh, hebat nih bisa berjumpa dengan para master ya. Luar biasa. Terima kasih undangannya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, bersama dengan komunikator number one ya di Indonesia. Kalau saya mah komunikata aja lah, Mr. Po, komunikata ya. Kamsia. Suhu tepatnya tinggal di mana ya Suhu ya? Mungkin ada umat. Ya, sekarang berada di Wihara Dharma Sagara ya di Bandung. Ya, Wihara Dharma Sagara ada dua. Satu yang di Taman Sari, Jakarta, satu yang di Bandung. Saya ditugaskan Sukong Sieliang untuk menjaga Bandung, membimbinglah umat-umat di Bandung supaya lebih belajar Buddha Dharma lagi, khususnya mendekatkan pada ceramah Buddha Dhamma. Gitu. Iya. Cocok. Tepat Bandung. Mana tahu ada umat yang pas berkunjung ke Bandung kan ingin mengunjungi Suhu begitu. Di mana tepatnya ya Suhu? Iya, kita di Muara Selatan nomor 51. Kalau di Google Map Wihara Dharma Sagara Bandung nanti muncul Muara Selatan. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, Mitra Buddha Subasita, inilah Suhu milenial kita ya, Dr. Heru ya, kalau kita menyebutnya ya. Karena beliau ini kan pasti usia milenial ya. Pasti. 17. Forever young. Jadi forever young ya. Oke, baik. Malam ini kita akan berbincang tentang the miracle of Wesak ya, keajaiban atau hal-hal yang menakjubkan soal Waisak ini apa saja akan disampaikan oleh Yang Mulia Sakya Sugata yang kita kenal dengan Suhu Nengsiu. Dan kami ingatkan kepada Mitra Buddha Subasita bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya, sehingga interaksi melalui tanya jawab di Zoom dan di YouTube tidak bisa kami udarakan ya. Jadi izinkan Suhu nanti menjelaskan tentang apa itu Miracle of Wesak, dan nanti mungkin kami berdua akan bisa bertanya mewakili Anda jika itu ada hal-hal yang bisa memperjelas tentang hal ini ya. Oke, demikian Dr. Heru ya. Ya, baik, silakan Suhu mungkin bisa memaparkan dulu tentang the Miracle of Wesak. Silakan Suhu. Ya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Ya, terpujilah Guru Agung kita, Sakyamuni Buddha. Amitofo ya. Selamat malam semuanya, rekan-rekan Subasita yang berbahagia. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Suhu Nengsiu dan dua dokter di sini, dokter Buddhis yang sangat luar biasa, komunikator number one di Indonesia, dan Dr. Heru Suherman yang luar biasa ya. Nah, Mr. Po kita mengenalnya Mr. Ponijan yang kemana-mana selalu bisa membawakan segala sesuatu dengan baik sekali dalam komunikasi. Iya, maka saya belajar dari beliau. Jadilah saya komunikata, hanya bermain dengan kata-kata. Nah, sekarang kita bermain dengan kata miracle ya. Banyak orang berkata, Suhu di agama Buddha kok kenapa sih nggak ada keajaiban? Di agama Buddha jarang yang ngomong miracle ya, kayaknya semuanya cuma karma, rasain lu, karmanya lu, dan segala macam. Masih dibilang lagi umat Buddha, umat Buddha masih beragama Buddha nih, gitu. Jadi saya bingung, padahal di Buddhis itu
banyak banget miracle-nya. Tapi kenapa Sang Buddha tidak menekankan kata-kata miracle atau keajaiban atau membuat sesuatu kayak sulap atau keajaiban lainnya? Padahal kita mengenal semua para arahat di zaman Buddha, termasuk otomatis Buddha sendiri, memiliki kemampuan batin yang disebut dengan abinya atau kekuatan batin. Nah, miracle ini bukan hanya dari kekuatan pikiran, tapi kita lihat sekarang sejarah dulu ya. Kita sekarang karena mau menjelang Waisak, nih Waisak nanti udah sebentar lagi. Kalau di Buddhis Mahayana, nanti bulan Mei tanggal 8 itu udah di mana-mana di seluruh wihara akan merayakan Ivo atau pemandian Buddha Rupang. Karena kelahiran Bodhisattva Gotama itu diyakini di bulan 4 tanggal 8 lunar. Jadi Buddhis Mahayana di seluruh dunia merayakan Waisak sebagai peringatan kelahiran dari Siddhartha Gautama yang disebut dengan turunnya Bodhisattva dari surga Tusita ke alam manusia. Dan kemudian beliau akan menjadi pangeran loh, pangeran. Dan kalau seandainya tidak menjadi Buddha, beliau pasti akan menjadi raja dari segala raja. Nah, ini 623 sebelum Masehi. Jadi artinya sebelum agama yang lain berkembang di dunia ini, Buddha sudah hadir. Di Tiongkok sendiri, di tahun yang ya mirip-mirip lah di eranya, yaitu lahir juga dua sosok manusia besar, Lao Tzu dan Kung Tzu, atau Konghucu dan Lao Tzu. Ya, sehingga ajarannya belakangan dikenal sebagai ajaran Konfusianis ya, atau ajaran Konghucu, dan kemudian ajaran Taoism. Nah, di India, kebetulan guru Buddha sendiri turun sebagai pangeran. Nah, bagaimana ceritanya? Apakah dari kelahiran Bodhisattva ini sudah ada miracle-nya, atau ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai hikmahnya, atau sebagai tanda-tanda nih, kelahiran dari orang besar di dunia ini seperti apa? Nah, tentunya banyak teman-teman umat Buddha yang udah paham dan udah ngerti bagaimana kejadian apa saja yang terjadi setelah Bodhisattva turun dari surga Tusita. Mungkin sudah paham. Tetapi buat teman-teman yang lain nih, kan karena tayangannya ada tayang di YouTube, atau tayang di Instagram, atau di Facebook, maka mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya, kenapa agama Buddha bisa begitu diterima di semua negara, dan emang nggak ngomongin miracle, kan begitu kan? Oke, kita bahas dulu pertama kali. Bahwa semua calon Buddha itu akan dilahirkan di alam manusia. Dan sebelum kelahirannya di alam manusia, nah mereka itu semua terlahir di surga. Surga Tusita. Inilah satu miracle ya di Buddhis. Bahwa Buddhis tidak berkata bahwa manusia itu zero. Artinya, kita dilahirkan dari kaset kosong di bumi ini. Jadi diciptakan khusus di bumi dari tiada menjadi ada. Tetapi sebelum kelahiran manusia di bumi, ternyata kita sudah ada sebelumnya. Ada past life sebelumnya yang menyatakan kelahiran kita yang lampau. Nah, kelahiran lampau dari seorang calon Buddha pasti akan dilahirkan di surga. Berarti surga itu sudah ada. Dan bumi ini juga sudah ada. Jadi kelahiran di surga bukan nunggu setelah bumi ini kiamat. Tetapi saat sekarang surga sudah ada, saat dulu masa lampau surga juga sudah ada. Dan calon Buddha biasanya akan turun dari surga keempat. Loh, surga ada berapa? Kok ada surga keempat? Nah, tingkat keempat. Jadi surga di agama Buddha ada 26. 6 surga biasa, 20 surga istimewa yang disebut dengan alam Brahma. Alam penciptaan. Penciptaan dengan pikiran, penciptaan dengan kesadaran, dengan awareness, dan kedamaian, ketenangan, sampai sudah tidak berupa wujud lagi. Itu disebut sebagai alam Brahma. Yang disebut sebagai Maha Brahma di agama Buddha adalah mereka yang mengakui bahwa dirinya adalah pencipta atau creator. I am the creator, I am the father of everything, I am dibilang yang kuasa lah, yang agung lah, I have a kingdom lah, seperti itu. Nah, itu disebut Maha Brahma. Maka Maha Brahma juga disebut sebagai pencipta. Itu baru surga tingkat ke-8. Nah, yang kita kenal dengan Tien Ti Kong atau Tuan Allah biasanya kalau di kelenteng, atau kita kenalnya dengan Raja Dewa Sakra,
itu beliau lahir di surga tingkat kedua atau Trayatimsa. Nah, bodhisatwa yang akan menjadi Buddha, biasanya dia akan lahir dari surga tingkat keempat yang disebut dengan Tusita atau Tou Shuai Tien. Jadi, bodhisatwa itu berasal dari surga. Jadi penghuni surga yang turun ke bumi. Ini miracle yang pertama. Artinya, calon Buddha semuanya berasal dari atas turun ke alam manusia. Untuk apa turun ke alam manusia? Untuk kembali mengajarkan ajarannya. Untuk mengulang roda dharma, dan kemudian mengajarkan ajaran yang sudah ada. Miracle yang kedua, Buddha itu tidak menciptakan ajaran. Buddha juga tidak menciptakan agama. Tapi Buddha penemu jalan. Buddha dalam menemukan hukum kesunyataan yang ada di dunia ini. Yang sudah ada. Ada atau tidak adanya Buddha, Dharma itu tetap ada. Artinya, Sang Buddha hanyalah orang yang tercerahkan secara sempurna dan kemudian menemukan, oh ini loh, di alam semesta ini ada hukum yang bekerja dengan sendirinya, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, yang bisa mendorong kelahiran, bisa menciptakan kondisi-kondisi kehidupan, serta terputusnya lingkaran samsara, dan keluar dari lingkaran kehidupan ini. Ternyata hukumnya sudah ada. Dan beliau hanya menemukan. Sebelum beliau menemukan, tentunya beliau dilahirkan sebagai dewa. Nah, sebagai dewa, itu Sita. Nah, tapi karena beliau adalah calon Buddha, maka gelarnya bukan hanya dewa, tapi disebut sebagai bodhisatwa. Bodhi adalah yang tercerahkan, satwa adalah makhluk. Karena belum menjadi Buddha, maka bodhisatwa ini makhluk yang sedang menjalani jalan kebudahan. Jadi disebut sebagai bodhisatwa. Yang setiap kehidupannya mencerahkan baik dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Maka kelahiran yang kedua, kelahiran yang disebut sebagai kelahiran dari bodhisatwa di dunia ini adalah penemu jalan dan beliau hanya menemukan ajaran. Nah, menemukan ajaran yang ada dan mengajarkan kepada siapapun, yang siapapun kalau mengikuti jalannya pasti akan mencapai pembebasan yang sama. Kita kembali ke kelahiran. Syarat kelahiran dari bodhisatwa, saat itu paramitanya sudah penuh. Apa yang disebut dengan paramita? Paramita adalah bibit-bibit kebajikan. Ketika bibit kebajikan seseorang sudah penuh, maka dia mampu melihat kelahiran yang akan datang di mana. Maka sudah dipastikan, sebelum menjadi bayi Siddhartha, bodhisatwa Gotama sudah melihat kelahirannya di mana. Oh, ternyata beliau akan dilahirkan di Jambudvipa. Apa itu Jambudvipa? Tempat benua India. Dan di situ disebut sebagai negara Madhyamika atau disebut Cungko atau negara yang berada di tengah. Nah, India saat itu terdapat kasta. Di India saat itu ketimpangan sosial masyarakatnya, kehidupan ekonominya sangat jelas sehingga duka terasa sekali dan suka juga terasa. Yang jadi pangeran, yang jadi brahmana, yang jadi kaum-kaum yang menikmati hidup dengan nikmat, mereka tidak ada masalah. Tetapi duka buat mereka memiliki kasta yang rendah, hina dina, dan bagaimana mereka harus menghormatkan kepala, tidak dihargai, dan segala macam perjuangan hidupnya sangat keras, dan bagaimana mereka bisa merasakan, kenapa saya terlahir sebagai kaum yang hina dina ini? Apakah saya bisa mencapai pencerahan? Apakah saya bisa terbebas dari penderitaan saya? Nah, inilah yang dijawab oleh Buddha kemudian. Inilah miracle yang ketiga, yaitu kelahiran bodhisatwa adalah mengubah dari gelap menjadi terang. Seperti barusan kita merayakan Hari Kartini, dari gelap terbitlah terang. Ini adalah tugas bodhisatwa. Maka para bodhisatwa mengubah pandangan kita yang tadinya gelap menjadi terang. Mengubah hati kita yang tadinya tercemar menjadi bersih. Mengubah apapun yang kita peroleh dalam hidup kita, yang kita rasakan susah, yang dirasakan masih terbebani, terbelenggu dengan segala macam penderitaan, lalu sampai merasa terbebaskan, bahasa mananya ceto famen, sehingga kita bisa terbebas. Orang bilang cecai, ya, sin uko ai, hati tidak ada beban, kita freely, merdeka. Nah, inilah tugas bodhisatwa pertama di dunia, mempunyai keajaiban untuk mengubah dari yang gelap menjadi terang. Maka tugas beliau tidak mudah. Ya.
Kelahirannya pasti ditandai dengan tanda-tanda. Yang pertama, bumi bergoyang dengan 6 cara yang berbeda. Artinya pasti terjadi gempa bumi. Wah, gempa bumi ini tetapi tidak menakutkan. Gempa bumi ini hanya goyangan yang dirasakan di seluruh dunia. Dan burung-burung yang sedang terbang, tiba-tiba semuanya turun. Tidak ada yang berani terbang di angkasa. Terus kemudian bunga-bunga mandarawa, bunga-bunga surgawi, itu turun ke dunia dan begitu harum, dan kemudian semua musik-musik surgawi akan kedengaran dari berbagai lapis surga, dan alam Brahma itu bersukacita semua, akan lahir bodhisatwa besar, akan lahir bodhisatwa besar, akan lahir bodhisatwa besar. Miracle ya, guru agung kita adalah guru para dewa dan manusia, sehingga bukan hanya manusia yang bersukacita, tapi seluruh para dewa. Manusia yang bersukacita, yang tahu bahwa kelahiran bodhisattva, ya, para pertapa-pertapa hebat di zaman itu yang belum kenal sama sekali dengan ajaran Buddha, mereka hanya melihat hatinya, mereka hanya mendalami 3 Weda, dan mereka punya kemampuan batin yang sangat luar biasa, bisa melihat alam, bisa melihat astrologi dan segala macam, tiba-tiba terhenyak. Ini ada kejadian yang luar biasa. Sama kejadiannya seperti orang Manjus dari timur yang melihat tanda-tanda kelahiran Yesus Kristus. Nah, mereka para pertapa pada saat itu juga memiliki kemampuan itu, sehingga berkata, akan ada lahir manusia besar, akan ada lahir manusia besar. Nah, inilah kelahiran calon Buddha, begitu agungnya. Nah, sehingga kebetulan posisi titik koordinatnya jatuhnya di kerajaan Kapilawastu, dan akhirnya menjadi menjadi putra dari Ratu Mahamaya, dan kemudian menjadi putra dari Raja Suddhodana. Wah, ini udah luar biasa. Beliau adalah anak raja. Ini adalah miracle ya. Yang selanjutnya, bahwa guru agung kita ini ternyata bukan pertapa orang biasa yang memang hidupnya susah dan kemudian mau mencari jalan dan kemudian tercerahkan. Tapi beliau adalah dalam posisi tertinggi, anak raja, yang kalau diramalkan bisa menjadi raja dan segala raja, dan kemudian memilih untuk menjadi Buddha, karena ternyata Buddha adalah di atas daripada raja dari segala raja. Inilah keajaiban yang kita sebut sebagai guru agung kita yang betul-betul agung. Nah, kita sebagai umat Buddha harusnya bangga dong. Bagaimana bisa bangga? Guru agung kita adalah luar biasa. Karena dari proses dari masuknya bodhisatwa ke dalam rahim, ini lewat mimpi. Mimpi orang biasa tidak mungkin bisa bermimpi tentang gajah putih. Karena gajah putih adalah sosok makhluk yang dianggap sebagai victory, lambang kemenangan. Kalau dia berupa gajah beneran, dia dianggap siapapun kerajaan yang memiliki gajah putih tidak akan diserang oleh kerajaan manapun. Karena dikatakan gajah itu terlahir di kerajaan itu menjadi pemenang. Dan kalau seandainya dia berupa sosok gajah dari makhluk lain atau alam astral, apalagi gajah putih bertaring 6, nah ini adalah simbol kemenangan sempurna, tunggangan dari bodhisatwa yang luar biasa yang akan masuk ke dalam rahim seorang ibu yang akan melahirkan calon Buddha di dunia. Nah, maka mimpinya daripada Ratu Mahamaya adalah bermimpi gajah putih bertaring 6 yang memutari perutnya dan masuk dari sebelah kanan. Sehingga dianggap ini sebagai tanda mimpi yang sangat manggala atau sangat memiliki berkah utama. Berkahnya luar biasa. Berarti gajah putih yang memegang teratai. Dan ingat, teratai di agama Buddha adalah simbol daripada tanaman para bodhisattva, keagungan. Karena bunga teratai tidak pernah ternoda. Jadi simbol daripada bunga yang dipegang oleh belalai gajah putih bertaring 6 ini adalah sosok bodhisattva yang akan lahir sebagai manusia. Jadi harusnya kita bangga nih punya guru yang memang bukan orang sembarangan, lahir di dunia yang akan membebaskan kita dari penderitaan. Nah, jadi setelah kita merenungkan kejadian kelahirannya dari mimpi dan kemudian hamil 10 bulan, bukan 9 bulan, 10 bulan sempurna, lahirlah beliau dengan cara posisi berdiri. Ini sangat miracle banget, ajaib banget. Mana ada di dunia orang dengan posisi melahirkan berdiri?
Tapi nyatanya dalam catatan sejarah, Siddhartha Gautama yang disebut sebagai Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini, bukan di rumah sakit, bukan di atas ranjang, tetapi di Taman Lumbini dengan ratu yang memegang dahan pohon salak yang kemudian pohonnya menunduk sendiri sehingga bisa dijadikan pegangan, dan beliau dilahirkan dengan posisi berdiri. Saat kelahirannya ada 2 hujan. Kita cuma tahunya satu jenis hujan, yaitu hujan dingin. Nah, ini ada hujan panas dan hujan dingin, sehingga jadi air yang sangat hangat, ya seperti shower yang kita mandi setiap hari. Showernya air hangat membasuh tubuh sang bayi. Dan ajaibnya adalah miracle di Dharma, semua ibu bodhisattva tidak akan mengalami kesakitan ketika melahirkan bodhisattva. Jadi siapapun nih kaum ibu nih, kalau melahirkan normal, dan Anda merasa tidak ada sakit ketika melahirkan anaknya, wah itu harus lapor nih sama Mr. Po ya. Pasti bilang, anak saya tidak sakit waktu saya melahirkannya. Wah itu calon bodhisattva. Nah, itu. Kemudian terjadi gempa yang ringan, tapi seluruh alam bersukacita menyambut kelahirannya. Dan 4 Brahma menyambut beliau tidak terkena, tubuhnya tidak terkena tanah, tapi disambut dengan jala emas. Nah, ini namanya jala Brahma atau Fan Wang. Jadi Fan Tian Wang punya jala Brahma menyambut kelahiran dari Bodhisattva Gautama. Dan setelah bermandikan air hangat itu, keajaiban yang terjadi adalah sebagai anak ajaib, semua para bodhisattva yang lahir di dunia akan bisa langsung berjalan 7 langkah. Cuma sampai langkah ke-7 loh. Jangan dipikir habis langkah ke-7 udah ke-8, ke-9 dan selanjutnya. Tidak. Itu hanya kelahiran pertamanya aja, beliau bisa berjalan dan berjalan 7 langkah. Di langkah pertama, kedua, ketiga, sampai langkah ke-7, akhirnya satu tangan menunjuk ke atas, satu tangan menunjuk ke bawah. Jangan ditanya tangan kanan yang ke atas apa tangan kiri, karena saya juga udah searching nih, ternyata semua patung Siddhartha bayi Siddhartha ada 2 versi, ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, dan di kitab suci sendiri juga ada 2 versi, ada yang tangan kanan, ada tangan kiri, tapi banyak yang nggak bahas tangan mana. Cuma dikatakan satu tangan menunjuk ke atas dan satu tangan menunjuk ke bawah. Tergantung senimannya, dia kidal atau tidak, begitu ya. Nah, yang penting dia mengatakan keajaiban bayi yang baru lahir udah bisa ngomong. Nah, apa yang dikatakan? Akulah yang teragung di dunia ini. Akulah yang tertua di dunia ini. Bayi ngomong, akulah yang tertua di dunia ini. Waduh, bisa pada kabur kali ya, bingung. Bayi kan masih muda, 0 umurnya juga. Atau kalau orang Korea ngomong orang Mandarin 1 tahun kalau lahir. Nah, dia bilang dia tertua. Tua dari mana? Ternyata tuanya adalah karena beliau telah melewati masa sebagai bodhisattva selama 4 asankya, 100.000 kalpa. 1 kalpa aja diibaratkan itu 1 usia bumi. Nah, bumi ini terbentuk sampai hancur disebutnya 1 kalpa. Ini 4 asankya 100.000 kalpa. Di Mahayana karena bonus disebutnya 3 asankya 100.000 kalpa. Pokoknya panjang dan lama. Sehingga kelahiran beliau disebut sebagai orang yang paling tua karena telah melengkapi paramita dengan sempurna. Jadi bingung nih, akulah yang tertua. Tua apanya? Kok saya disebut sebagai orang yang tua? Dan begitu ya. Nah, terus akulah yang teragung di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir dan tidak ada lagi kelahiran lain bagiku. Selebih itu, bayi bodhisattva kembali seperti bayi. Tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara. Kembali seperti bayi normal. Jadi apa yang menyebabkan bayi bisa ngomong dan jalan? Itulah the best miracle of miracle. Keajaiban dari keajaiban menjelang Waisak atau kelahiran daripada Siddhartha Gautama di dunia. Dan semua bodhisattva yang akan jadi Buddha di dunia ini pasti melakukan hal yang sama. Nah, jadi semuanya adalah seperti itu. Jadi saya sudah searching nih para guru besar di dunia, ternyata kelahirannya tidak ada yang seperti seperti Pangeran Siddhartha Gautama yang seperti itu. Maka harusnya kita bersyukur dan betul-betul bisa merasakan
ternyata keajaiban di agama Buddha itu real, bukan dongeng, bukan sesuatu yang menjadi mitos atau sesuatu legenda, tapi ini adalah real, kelahiran nyata yang dicatat oleh sejarah. Nah, dan yang ajaibnya lagi, Ratu Mahamaya sudah mengalami masa tua pada saat melahirkan bayi Siddhartha. Kalau di film kan masih muda ya, film. Tapi kenyataannya usianya sudah tua. Artinya sudah lewat dari masa-masa suburnya, masa-masa ya bisa melahirkan. Ternyata yang dikatakan tidak mampu, akhirnya ajaib, bisa melahirkan. Itu dia keajaibannya. Oke, ini adalah proses kelahiran. Nah, miracle yang selanjutnya, beliau akan menjadi pangeran. Pangeran yang luar biasa pandai. Sebelum ke bagian kedua. Nah, ini kita potong dulu. Menarik sekali, Dr. Heru ya. Wah, ini kalau kita teruskan, luar biasa. Ya, yang tadi Suhu katakan ya, Mitra Buddha Subhasita ya, bahwa miracle, keajaiban sejak kelahiran Pangeran Siddhartha pun sudah berjubel. Nah, saya mau mengulang sedikit boleh ya Suhu ya, buat penonton yang tadi ya, yang tadi mungkin baru bergabung atau Anda ingin menyaksikan ulang nanti ini, berikut ayatnya ya Suhu ya. Ini Dr. Heru sudah siapkan ayatnya juga nih. Oke, nah miracle yang tadi Suhu katakan luar biasa Suhu ya. Makin lama Dr. Heru makin mantap ya Suhu kita ini ya. Oke. Ya, Pangeran Siddhartha itu tadi Suhu katakan miracle pertama yang paling utama adalah beliau bukan dari zero, ya kan, bukan dari nol. Ya kan ya, bukan dari nol, bukan siapa-siapa menjadi seorang pangeran atau menjadi seorang Buddha kelak kan begitu ya, tapi dari makhluk surgawi. Tadi kan Suhu katakan begitu ya, makhluk surgawi yang hidupnya di surga Tusita. 20 surga, tadi ada 6 Brahmana. Brahmana ini juga termasuk di dalam surga 20 Brahma. Ya, betul sekali Suhu tadi ya. Nah, ini ada ayat mengenai Brahmana ya Suhu ya, kita tampilkan dulu kepada umat agar umat bisa menambah referensi tentang Brahmana ini. Ayat terakhir di Dhammapada ya, Dr. Heru ya. Nah, ini kita lihat bunyinya apa untuk melengkapi ya apa yang Suhu sampaikan tadi ya. Luar biasa. Silakan. Ya, baik. Bunyinya dari seperti ini ya. Seseorang yang mengetahui semua kehidupannya yang lampau, yang dapat melihat keadaan surga dan neraka, yang telah mencapai akhir kelahiran, telah mencapai kesempurnaan pandangan terang, suci, murni, dan sempurna kebijaksanaannya, maka ia kusebut Brahmana. Nah, ini yang tadi Suhu jelaskan ya. Tadi Suhu ada 6 alam ya Suhu ya, kalau tidak salah Suhu. Betul ya Suhu Nengsil ya? Ya, surga biasa. Yes. Surga biasa, betul. Oke, kemudian yang kedua, miracle yang kedua tadi Suhu katakan, beliau ini adalah penemu jalan. Ah, ya penemu jalan yang menunjukkan jalan kepada kita kelak di kemudian hari. Ya kan ya, bayi Siddhartha ini menjadi seorang penemu jalan. Nah, kalau kita di Dhammapada ada di 276 ya, Dr. Heru ya. Dia 276, silakan. Ini biar umat ada bacaan Suhu. Ya, menambah apa? Ya, kalau Dhammapada 276 ini bunyinya, engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersemadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Nah, artinya Suhu tadi menjelaskan, beliau hadir ke dunia menunjukkan jalan kepada kita, akhirnya bisa seperti beliau. Betul ya Suhu ya? Ini kan miracle nih. Bisa seperti beliau loh. Di dalam sejarah yang saya pahami ya, kalau Suhu pasti jauh lebih memahami di dunia ini, spiritualitas ini. Ya, rasanya beliau salah satu, kalau bukan satu-satunya yang berani menyatakan kalau mengikuti apa yang beliau sampaikan itu, bisa seperti dirinya. Begitu ya Suhu ya? Betul. Ya, itu miracle tuh, miracle. Betul ya Suhu ya? Betul. Oke. Nah, lalu yang ketiga, beliau tadi Suhu katakan, miracle ketiga itu apa? Beliau menuntun kita dari gelap menuju terang. Ya, jadi seperti tadi beliau menyitir juga R.A. Kartini ya, dari gelap menuju terang, cuma saya tidak bisa bahasa Belandanya, Suhu. Aslinya pakai bahasa Belanda. Melalui apa? Nah, melalui ada ayatnya juga nih. Melalui apa? Ini luar biasa ini Suhu Nengsiu ini. Kalau kami ini Suhu hanya pelengkap-pelengkap saja ini. Di 273 ya. Nah, ini pelengkap-pelengkap yang bagaimana guru Buddha
menunjukkan kita jalan, akhirnya kita bisa menuju terang dari yang gelap. Nah ini. Ya, ini di 273, di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Nah, tadi Suhu Nengsiu katakan kepada kita, Mitra Buddha Subhasita, Buddha lahir untuk mengubah situasi dan kondisi kita. Dari yang gelap menuju terang. Dari yang mungkin banyak penderitaan, mungkin relatif bisa mengurangi, sehingga bisa lebih bahagia. Dan yang keempat, Suhu katakan tadi juga, Pak, bumi berguncang. Wah, luar biasa. Tapi bukan gempa bumi ya, yang menakutkan. Tadi Suhu katakan, ya. Bunga-bunga turun turun ke bumi, ya, bunga-bunga surgawi. Musik-musik surgawi juga sangat indah. Para dewa bersuka cita karena menyambut kehadiran anak raja yang kelak akan menjadi seorang bodhisatta atau bodhisatwa yang kelak menjadi seorang Buddha. Ini juga keajaiban. Jadi kalau Anda mengatakan keajaiban di Buddha nggak ada, ini sudah 4 loh. Kalau saya teruskan lagi masih ada nih yang Suhu katakan tadi. Nah, yang 5 Suhu katakan tadi apa? Mana ada cerita mimpi gajah putih bertaring 6 memegang bunga teratai, ya, dalam mimpi Ratu Mahamaya yang sudah tua secara usia tidak mungkin lagi melahirkan karena masa-masa subur seorang perempuan tentu ada secara medis ya Suhu ya. Ya penonton pasti tahu apalagi para dokter yang menyaksikan ini. Tapi ternyata mimpi itu gajah putih bertaring 6 pegang bunga teratai tadi masuk dari sisi kanan Ratu Mahamaya dan akhirnya Ratu pun melakukan mengandung dalam 10 bulan ya. Biasanya orang 9 bulan ya. Biasanya Suhu kalau kita bercanda di Medan itu, ya kamu kayaknya lahir 13 bulan kayaknya ya. Karena terlalu cerdas. Terlalu cerdas Suhu, terlalu gawa Suhu, terlalu pandai. Ini Ratu Mahamaya 10 bulan dan miracle keajaiban berikutnya yang nomor 6 adalah beliau melahirkan dalam posisi berdiri di Taman Lumbini. Ya, Suhu sudah pergi ke sana, Dr. Heru pun sudah, saya pun Omi Tohut Suhu sudah pergi ke sana 2 kali juga melihat tempat beliau itu ya Suhu ya. Titik di mana beliau yang diyakini tempat beliau lahir di Taman Lumbini ya, di perbatasan India dan Nepal itu ya Suhu ya. Dan beliau bisa berjalan 7 langkah sambil mengucapkan kata-kata, akulah yang tertua, akulah yang teragung, inilah kelahiranku yang terakhir. Tadi Suhu sudah menjelaskan. Kenapa tertua? Karena beliau lahir tuh, bayangkan ya, 100.000 kalpa. Dalam masa 100.000 kalpa, 1 kalpa itu Suhu, kalau saya dulu ketika mengajar di sekolah, mengajar agama, saya pernah tahu itu 1 kalpa saja sudah 4.320.000.000 tahun. Bayangkan. 100.000 kalpa tentu yang sangat-sangat panjang. Jadi demikian Mitra Buddha Subhasita yang dijelaskan oleh Suhu mengenai miracle yang pertama nih. Nah, tentang miracle Lumbini ya. Jadi masih dilahir nih ya. Masih dilahir. Umi Sepo kalau ke India biasa di musim semi, gugur atau musim panas? Saya lupa, tapi bulan 10 Suhu. Oh, bulan 10 udah dingin itu, udah dingin. Nggak ada bulan masalah. 10. Saya pernah dengan rombongan Seci ya dibawa ke sana itu pas lagi Agustus, lagi masuk lagi Juli Agustus ya, itu lagi musim panas sepanas-panasnya ya. Nah kita yang biasanya bulan-bulan biasa selain musim panas itu kan di Lumbini kita buka lepas alas kaki ya, lepas sepatu, lepas sendal, betul ya. Nah itu kan adem ya, kita melangkah di tehel ya, di tehel sampai di tanah dan segala macam itu tanpa alas kaki loh. Nah bayangin itu adem, tapi ini di musim panas, musim panas yang sangat terik sekali mataharinya. Selain Lumbini kita tuh nggak kuat jalan tanpa sepatu, saking panasnya luar biasa, bisa melepuh loh bisa. Tapi waktu itu di Lumbini anehnya kita setelah buka sepatu, aduh, ai semuanya pada mikir, ini kan panas banget, melepuh nggak nanti kita? Karena udah ke tempat lainnya buka sepatu panas sih, apalagi di Kusinara itu panasnya nggak kuat ke kakinya. Di Lumbini, hanya Lumbini loh ya, hanya Lumbini. Ketika kita bilang gimana nih, itu lagi jam 12-an gitu kan, pasti panas. Ternyata ada umat yang udah buka duluan, dia bilang, Suhu, nggak panas Suhu.
nggak panas. Kalau saya kan pakai kaos kaki ya, jadi Iya, masih ini. Tapi biasanya kalau tempat lain kaos kaki pun berasa panas. tembus. Masa sih? Saya bilang masa sih? Ternyata selama kita di lokasi dari yang buka sepatu di Lumbini, tempat sakralnya sama Iya. sekali nggak ada rasa panas. Betul. Nah, itu juga miracle ya suhu ya. Iya, artinya memang 7 langkahnya Buddha itu bertahan sampai sekarang. Keajaibannya membuat daerah situ itu menjadi adem teduh. Benar-benar di tehelnya kita rasa tehelnya diinjek nggak panas. Pasti. Sampai Secara nggak logis percaya pasti. waktu itu. Dan akhirnya semua udah buka sepatu semua bilang iya sama sekali nggak panas. Padahal lagi terik-teriknya. Ya itu sih karena kebetulan saya 3 kali ke India. Yang satu musim itu doang yang nekat orang-orang Seci bilang kita nggak ada waktu lain Su, kita cuma ada di musim ini. Oh ya sudah silakan saya ikut. Nah ternyata benar-benar ajaib. Badan lepek panas saking panas, tapi kaki tidak ada rasa panas luar biasa. Keliling Lumbini sampai keluar ke Pond Bodinya diterik itu juga. Bahkan di Pond Bodi itu waktu kita doa itu kayak di blessing air, padahal nggak hujan nggak apa gitu ya. Ajaib deh pokoknya. Iya. Betul luar biasa percaya. Jadi buat Mitra Buddha. Bro Laicang kan tapak Buddha, tapak tangan kan? Iya. Yang kayak Sunggokong mengarungi ternyata tidak lepas dari 5 pilar. Ini kan cerita dari Brahma Sahampati yang ditaklukkan oleh Buddha. Brahma Sahampati bilang, kalau kamu memang pengenal dunia dan segala isinya, silakan kamu cari di mana tidak ada Tathagata. Ternyata Brahma Sahampati udah kemana-mana, tidak menemukan Buddha, ya hanya menemukan pilar. Ini persis cerita ini diadopsi di COC atau cerita Journey to the West yang dilambangkan Sunggokong yang tidak lepas dari tapak Buddha. Nah itu dia. Padahal ceritanya adalah cerita Brahma Sahampati. Nah, jadi itu ada tapak Buddha. Nah kalau ini jejak kaki bayi Siddhartha ternyata sampai sekarang membawa lingkungan situ benar-benar teduh, adem seperti kita di atas teratai. Luar biasa. Nah, buat Mitra Buddha Sukasita, ini kisah nyata ya. Jadi ini ada disclaimer. Jadi nggak usah protes-protes. Masa sih kayak gitu? Nggak usah. Pergi aja sendiri gitu. Pergi saja sendiri. Kadang-kadang orang kan gitu ya Suhu ya, menceritakan kisah nyata dan itu tidak satu orang. Kalau di dunia penelitian atau di dunia biasa lah, nggak usah penelitian deh. Kalau sudah ada 5 orang mengatakan hal serupa, ya berarti ada nilai kebenarannya, berarti ada tuh. Kan gitu ya Suhu ya. Dan apalagi lucunya, ini pasti Lumbini itu kan luas. Ketika udah keluar kita pakai sepatu lagi, terus kan jalan tuh yang sampai ada patungnya itu ya. Terus ada yang nekat buka alas kakinya, panas. Jadi Pasiko itu memang perlu gitu. Mungkin dia mau ke itu ya, Suhu ya, dokter, ke pilar Asoka mungkin ya. Iya betul. Bukan pilar Asoka itu tidak panas. Ada patung baru. Karena pilar Asoka masih di dalam. Yang masih di keluar dalam dari ya. patung Buddha tinggi itu loh, patung Buddha yang dari Mas Buddha kecil, Pangeran. Itu baru ya, Suhu ya. Iya. Saya waktu pergi belum sempat lihat itu. Terakhir soalnya 2007 sih, Suhu. Oh iya. 2007 saya. Oke, baik, luar biasa. Kepada Mitra Buddha Sukasita, kami ingatkan lagi kepada Anda bahwa dialog hari ini, ya, perbincangan di siaran Buddha Sukasita kali ini dengan tema Miracle of Wesak, ini sudah direkam beberapa saat sebelumnya, sehingga interaksi melalui pertanyaan di YouTube dan di Zoom tidak bisa kami utarakan ya. Kita lanjutkan di bagian segmen yang kedua sekarang ini, mengenai keajaiban miracle yang berikutnya dari Waisak, yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam ini, yaitu Suhu Sakya Sugata atau Suhu Nengsiu. Ya, kita lanjutkan ya, Dr. Heru ya. Ya, silakan Suhu. Lanjutannya, karena masih banyak banget miracle-nya ya, banyak. Jadi kita baru bahas tentang kelahiran. Sekarang kita bahas tentang pangerannya ya. Pangeran sama mencapai kebuddhaan secara singkat ya. Nanti parinibbananya mungkin sequel selanjutnya ya. Tentang masih miracle. Oke, selanjutnya ketika kita lihat di dunia ini tidak ada orang yang mampu menguasai 3 Weda. Termasuk para Brahmana hafal loh. Ya hafal. Nah ternyata Pangeran Siddhartha adalah kategori apa ya? Super intelijen ya kalau dikatakan. Beliau bisa melihat dan merekam dengan sempurna. Sehingga 3 Weda ini sudah dikuasai sampai guru yang paling hebat di saat itu, yang dipercaya ngajar di istana, itu udah berkata, udah nggak ada ilmu lagi yang mau diajarin. Semuanya sudah dikuasai. Nah ini berarti kemampuan dari Bodhisattva ini luar biasa.
Dan kalau kita sebelum masuk lagi ke guru-guru hebatnya, beliau dari kecil memang sudah terlatih cinta kasihnya. Bayangin, cinta kasih kesabarannya. Kalau kita ngomong Shanti Paramita atau kesabarannya atau santinya daripada bodhisattva, dalam setiap kehidupan loh, bukan hanya satu kehidupan. Dewa Data selalu menjadi sparring partner. Nah, kalau kita ada tinju itu harus ada sparring partner, kungfu harus ada sparring partner. Apapun yang namanya latihan fisik ada sparring partnernya atau tempat latihannya, teman latihan. Dewa Data selalu menjadi sparring partnernya bodhisattva dalam hal kesabaran. Jadi kesabarannya Buddha Gautama adalah luar biasa. Dan sudah dibuktikan ketika cerita dari masa kecilnya, ketika bagaimana bodhisattva pangeran Siddhartha Gautama menyelamatkan unggas yang dipanah oleh Dewa Data. Nah, inilah harusnya menjadi renungan bagi para presiden di dunia saat ini ya. Siapa sih yang sebetulnya the real hero? Siapa sih yang harus dipuji sebenarnya? Apakah ia yang menggagaskan perang atau ia yang menjaga kedamaian dan perdamaian? Siapa yang bisa menjaga rakyatnya? Siapa yang menjaga seisi dunia dengan kedamaian dan ketenangan? Ialah yang disebut sebagai pemenang daripada apapun. Nah, maka calon raja, pangeran kan calon raja, itu sudah punya pikiran, aku yang menyelamatkan unggas ini, angsa ini. Berarti akulah pemilik kehidupan daripada unggas ini. Orang sekarang berpikir, saya akan menghancurkan dunia. Saya mau jadi orang yang terhebat. Maka sekarang saya tinggal pencet, rudal sudah keluar semua, bumi hangus. Apakah Anda sebagai pemenang? Kalau kita melihat secara sosok agama, dari sisi agama, tentunya Anda pemenang, tapi Anda jadi penguasa di neraka. Karena begitu banyak yang Anda hancurkan, begitu banyak kematian, dan berapa banyak kebencian yang muncul dari rasa kehilangan. Bagaimana seorang induk unggas kalau anaknya mati? Dia akan kehilangan. Bagaimana seorang induk macan yang paling galak sekalipun ketika anaknya meninggal? Bisa meraung nangis. Bagaimana yang lain-lain? Makhluk ya, kita bilang binatang aja. Tidak ada yang sanggup kehilangan anak kesayangannya. Apalagi manusia. Dan manusia muncul dendam, benci karena kehilangan. Kita lihat. Banyak seperti itu. Maka buat pemimpin-pemimpin di seluruh dunia, hanya kedamaianlah, kesabaranlah, dan kebijaksanaanlah yang menjadi pemimpin sejati di dunia ini. Maka mungkin Wesak ini juga momentum buat perdamaian. Mau ada ide perang dunia ketiga, keempat, kelima, keenam, udah nggak zamannya. Zamannya sekarang adalah dunia semakin kecil dengan adanya teknologi, dengan adanya kebajikan, nama baik, nama harum. Sekarang bukan hanya didengar dengan suara-suara burung, tetapi berita yang saat ini disebarkan, di broadcast, detik ini juga bisa disaksikan di tempat lain. Tayangan kita kalau live ya, sama dengan waktu yang sama bisa dilihat di seluruh penjuru tanah air. Nah, jadi dunia makin kecil. Kalau dunia makin kecil, harusnya semua negara ini bersatu, bergabung. Jangan saling iri-irian, saling ribut, dan kemudian saling menghancurkan. Tapi sudah saatnya kita mengembangkan bumi kita ini menjadi pusat keberadaban yang sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang orang masih kagum dengan yang katanya Atlantis, negara yang begitu terkenal zaman dulu ya, di bumi ini loh, zaman dulu Atlantis itu terkenal peradaban sangat tinggi, orang-orang sangat berbudaya, orang-orang sangat memiliki batin moral yang tinggi. Dan sekarang ini kita sedang menuju ke arah sana. Kan bumi ini kan dari maju, mundur, turun lagi. Nah, sekarang kan kita lagi di penurunan. Zaman dulu adalah kemajuan. Sekarang penurunan. Nanti akan maju kembali dan turun kembali, baru kiamat. Jadi kalau nanya kiamat di Buddhis, tenang, masih sangat lama. Tapi kiamat kecil udah ada, karena ini adalah zaman kemerosotan dharma. Zaman moralitas sangat rendah. Maka sudah sewajarnya kalau banyak orang jahatnya dibanding banyak orang baiknya. Dan kita jangan nambah-nambahin yang udah banyak. Tapi kita harus nambah-nambahin yang sedikit. Supaya kita bisa mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan, dan nilai-nilai kesejahteraan. Inilah miracle yang paling luar biasa dari sosok Buddha untuk perdamaian dunia. Dari kitab yang tadi, kalau ada di Dhammapada bisa cari yang tentang menyelamatkan unggas itu loh.
Nah, itu Dewadatta, sparring partnernya dari Pangeran Siddhartha. Tadi selain IQ-nya yang luar biasa, cinta kasihnya luar biasa, dan bayangin, satu wanita direbutin dua. Dewadatta juga ternyata pengagum Yasodhara, cinta segitiga. Cuma bedanya Yasodhara cuma mengagumi pangeran. Jadi nggak ada segitiganya buat Yasodhara. Tapi dua direbutin satu itu pada saat itu. Nah, cinta sejati ini, miracle-nya apa buat kaum muda yang Anda meragukan? Masih ada emang cinta sejati? Ternyata pangeran menunjukkan beliau bersama Yasodhara adalah selalu menjadi pasangan dalam setiap kehidupan. Karena tekadnya dimulai dari Buddha di Pangkara, waktu masih menjadi Pertapa Sumedha, dan akhirnya mencari penjual bunga, dan hanya gara-gara mau beli bunga yang tinggal 7 batang itu, Yasodhara si penjual bunga tidak mau menjual, tapi bersyarat, boleh bunga ini buat kamu, asalkan kamu mau menjadi suamiku. Oh, baru sampai menjadi suamiku aja udah oke kali ya, karena cantik dan Pertapa juga gagah gitu ya, masih mungkin oke gitu di situ. Tapi ada belakangnya, menjadi suamiku dalam setiap kehidupan. Oh no, kalau jodohnya baik setiap kehidupan no problem, romantis sepanjang masa. Kalau ciong, bayangin, udah ciong berantem mulu, udah ribut mulu, kalau selama kehidupan jadi suami istri seperti apa itu? Nah, kita bayangin, itu tekad janji sucinya dari Yasodhara. Kalau kamu mengiyakan 7 bunga ini, boleh kita persembahkan. Kita loh ya, bukan kamu lagi. Kita persembahkan kepada Buddha di Pangkara. Mereka. Dan akhirnya karena tekad pertamanya untuk menjadi Buddha, Bodhisattva yang baru menjalani tekad Bodhisatwanya, sumpah Bodhisatwanya untuk menjadi sama Sang Buddha, dimulailah dari zaman Buddha di Pangkara atau Ranteng Pho. Disitulah bertekad, saya ingin menjadi sama Sang Buddha. Dan Buddha di Pangkara melihat bahwa yang Pertapa Sumedha ini kelak akan menjadi Buddha dengan usia kapan, nama berapa, ibunya siapa, anaknya siapa, muridnya siapa, di zaman kapan. Jadi ramalan di Buddhis, ramalan itu mah hal biasa. Ramal-meramal udah dari zaman dulu sudah ada. Dan kalau Buddha yang ramal pasti cun. Masalahnya kita nyarinya tukang ramal yang tidak punya kesaktian, tidak punya kesucian, sehingga ramalannya belum tentu cun. Tapi kalau Buddha ngeramal pasti cun, benar-benar cun. Dan Bodhisattva setiap Buddha hadir selalu mempunyai tekad menjadi sama Sang Buddha. Jadi ada kalau di Theravada 28 Buddha, kalau di Mahayana ada 1000 Buddha, ada Iwan Pho 10.000 Buddha, dan Uliang Upian Pho, Buddha yang tanpa batas. Berbagai galaksi universe ya, kan banyak sekali. Kalau kita lihat di YouTube kita ini udah mampu nih, udah ngelihat galaksi-galaksi yang lain, kemudian jadi universe. Padahal di luar itu masih ada lagi sebetulnya, tanpa batas ya. Kalau dulu kita masa iya sih, karena belum ada teropong telehub ya yang bisa men-zoom out semua alam semesta. Dulu orang fokusnya cuma bumi ini matahari. Tapi Sang Buddha sudah katakan, ada yang namanya Tisahasi Mahadatu, ada yang namanya tata surya kecil. Tata surya kecil itu ya satu matahari dan bumi, dan planet lain ada satu bulan, satu bumi, dan yang lainnya itu satu tata surya kecil. Ada satu tata surya sedang, berarti kumpulan dari tata surya kecil. Nah, terus ada tata surya besar, ada disebut sebagai 1000 kalinya tata surya sedang, dan 3 kalinya itu udah disebut Tisahasi Mahasasi Lokadatu. Jadi galaksi udah ngomongin oleh Buddha dari sebelum ketemu Albert Einstein, Galileo Galilei dipenggal kepalanya gara-gara cuma ngomong teori heliosentris dan teori geosentris, mematahkan geosentris bahwa tadinya bumi lah sebagai pusat peredaran dari matahari, dan karena ada teropong yang dilihat oleh Galileo Galilei mematahkan bahwa sesungguhnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang berotasi dan berevolusi, tapi dipenggal. Tapi kemudian para ilmuwan menemukan teropong yang lebih besar, sampai sekarang bisa meneropong alam semesta. Akhirnya, maaf,
Kalau Kuan Kong ketika dipotong masih bisa di Tisarana, masih bisa jadi bodhisattva. Tapi Galileo Galilei meninggal karena kepalanya terpisah, dan pasti penyesalannya sampai sekarang. Kenapa kepalaku dipenggal untuk membicarakan sebuah kebenaran? Begitu ya, maaf. Itu sejarah loh. Jadi Buddha sebelum Galileo Galilei udah ngomong panjang lebar tentang Tisahasi Mahasasi Lokadatu, atau yang disebut sebagai tata surya besar dan komunitasnya. Ini miracle. Jadi belum ada teropong udah dibuktikan, belum ada pengetahuan tentang alam semesta, astronomi dan segala macam tata letak. Sang Buddha sudah ngomong dengan hal yang biasa karena mata batinnya semua Buddha sama. Dan miracle-nya adalah semua yang terbebas dari loba, dosa, dan moha, siapapun itu akan menjadi arahat. Arahat artinya merealisasi hal yang sama yang dialami oleh Buddha, walaupun belum menjadi sama Sang Buddha. Tapi arahat ini adalah Srawaka Buddha. Beliau menjadi dapat gelar Buddha, tapi yang Srawaka, yang hanya hanya mendengar dan belajar dari sama Sang Buddha. Sehingga Buddha ini mana ada di dunia guru besar. Guru besar yang bisa mendidik siswanya sampai menjadi guru besar juga. Nah, kalau sekarang kan para dokter nih di depan saya. Wah, harus muridnya juga jadi dokter. Kalau Anda profesor, harus semuanya jadi profesor. Nah, ini benar-benar semuanya. Bayangin, 60 orang biku, misionaris pertama. Baru punya murid 60. Miracle nih, ini miracle. Kalau dokter Ponijan baru punya murid 60. Baru diajarin satu ilmu komunikasi. Terus sudah disuruh nyebar. Ngajarlah kalian ke seluruh penjuru di Indonesia. Dengan hal yang sama gitu ya. Ilmu lainnya belum diajarin. Kan Buddha kan kitab sucinya satu lemari nih. Tipitaka kalau dikumpulkan khotbah 45 tahun. Ini Buddha baru mencapai kebudahan. Ketemu 5 orang biku, ketemu Yasa, ayah Yasa, dan 50 lebih teman-teman Yasa. Itu udah 60 jumlahnya. Baru ketemu loh. Belum ngikutin Buddha selama 45 tahun. Baru damanya itu baru paling 3 kitab suci, yaitu 3 khotbah. Paling Dhammacakka Pavattana Sutta, Anatta Lakkhana Sutta, sama Adita Pariyat, palingnya kayak gitu kan. Paling sutta 3 itu doang. Tapi Buddha saat itu sudah mengutus mereka menyebar ke seluruh dunia. Yakin banget. Seorang guru besar baru punya murid, baru belajar, belum lulus S1, S2, S3, tapi udah disuruh jadi dosen. Level S3 mungkin 45 tahun belajar Dhamma, ya. Belajar Dhamma sama seperti mendengar semua. Ananda aja baru belajar 20 tahun mengikuti Buddha. 20 tahun harus dengar semua. Itu baru lulus tuh S3. Tapi ini 60 orang biku pertama, Buddha udah yakin. Hei muridku, kalian belum lulus S1. Baru ilmu komunikasi dasar mungkin ya. Sebar semua ke seluruh Indonesia. Terus Mr. Po ngajarnya gimana? Logikanya kalau zaman Buddha nih ya. Gimana cara ngajarnya? Ternyata gara-gara pandemi, gara-gara COVID, kita harus berterima kasih. Acara Zoom meeting, Google meeting, apapun meeting-meeting yang lain ya, ini menunjukkan kesaktian Buddha, miracle Buddha. Buddha ada. Mr. Po di mana nih sekarang? Jakarta. Apa di Medan? Oh, di Jakarta. Mr. Po di Jakarta, saya di Bandung. Mr. Hero mungkin masih di Jakarta, atau ada yang lainnya, Om Widi atau Kukong ada di Tangerang misalnya. Ini dalam waktu yang sama, kita bisa nyebar ke seluruh Indonesia. Mr. Po adalah seorang Buddha di zaman sekarang. Ngajarin teknik komunikasi, tapi bukan cuma dasar. Setiap Mr. Po ceramah, kita semua di jam yang sama bisa dengerin. Jadi 60 orang biku yang pertama, dia tidak ketinggalan, dia selalu upgrade, dia selalu up to date. Kenapa? Udah punya Zoom meeting lewat pikiran. Kemampuan batinnya sudah hebat zaman dulu, sehingga Buddha bisa fungsin, bisa melepaskan 60-nya nyebar, dan jangan di antara kalian jalan dua-duaan. Mana ada guru besar yang kayak gitu? Belum lulus sudah dipercayakan jadi guru besar juga, ya kan? 60 orang biku itu saya anggap itu guru besar semua. Kenapa? Mereka nggak ngikutin Buddha kemana-mana loh. Kalau murid-murid yang belakangan kan dia ngikutin terus. Buddha pergi kemana mereka ikut. Buddha kemana mereka ikut. Wasa di mana mereka kumpul. Tapi 60 orang ini tidak.
Jadi logikanya, pertanyaannya, apakah 60 orang itu ajarannya sesat? Apakah 60 orang itu ajarannya menyimpang? Ternyata sampai Buddha Parinibbana, Buddha nggak pernah ngomong begitu, benar? Itu dia, hebat. Itu nggak ada guru besar kayak gitu dah pokoknya. Dan semuanya bisa menjadi sama-sama Buddha. Miracle-nya lagi, Buddha tidak pernah ngomongin orang jahat, makhluk jahat, marah penggoda pun tidak pernah dikatakan, kamu dasar orang jahat, marah jahat. Nggak pernah dimusuhin. Kamu adalah musuh utama manusia. Nggak pernah. Kenapa? Sejahat-jahatnya semua makhluk memiliki jiwa Buddha atau Buddha nature. Saya rasa kalau untuk menjadi orang besar, bisa berbicara seperti itu adalah luar biasa. Sejahat-jahat kalian, kalian masih punya hati nurani. Sejahat-jahatnya kalian, kalian masih mempunyai jiwa Buddha. Sejahat-jahat kalian masih memiliki benih-benih ilahi, cahaya ilahi, energi ilahi, kuasa ilahi. Maka semua orang pasti akan berjalan di jalan ini. Nah, Buddha sebelum agama lain muncul, sudah ngomong, semua makhluk memiliki benih-benih kebudahan, atau fosing, atau dibilangnya cesing. Cesing adalah nature yang kita miliki, yang bisa membawa pencerahan. Bukan karena kelahiran seseorang menjadi orang suci atau jadi brahmana. Bukan karena kelahiran seseorang bisa menjadi orang sudra atau kaum hina dina. Tetapi karena perbuatan. Itu mematahkan konsep kasta. Satu pun raja dari seluruh India nggak pernah ada yang berani memotong konsep brahmana. Karena kaum brahmana dianggap paling tinggi. Raja manapun nggak ada yang berani. Hanya pangeran yang berani menentang konsep pengorbanan. Saat itu kan udah ada korban-korban kan. Tapi Pertapa Gautama yang diminta untuk melakukan pengorbanan, beliau memotong. Beliau katakan, saya lebih baik tidak membunuh makhluk apapun. Dan kemudian mengatakan bahwa semua makhluk punya bibit-bibit kebudahan. Semua makhluk, baik yang jahat maupun yang baik orang yang sudah salah jalan maupun tidak, punya kesempatan untuk menjadi Buddha. Wow. Jadi nggak ada profesor yang mengatakan, hai kalian anak SMA yang nggak lulus, yang nggak bisa kuliah, kalian nggak bisa jadi profesor. Kalian S1 yang nggak mau lanjut S2, S3, S4 nggak bisa jadi profesor. Buddha mengatakan, siapapun bisa menjadi Buddha. Wah, ini siapapun bisa menjadi profesor, baik dengan pendidikan maupun tidak dengan pendidikan. Hoineng, mau contoh nih ya di zaman Chungpo ya, di zaman Buddhism Chinese ya, Chinese Buddhism. Hoineng itu buta tulis, tidak bisa membaca, nggak pernah lihat kitab suci, nggak pernah, jangan lihat, baca aja dia nggak bisa, tapi mendengar doang. Cing kang cing dibacakan, ice yowe fa rumang pan pao ing, ruro irutian dan lain-lainnya. Nah, ing seru sekuan. Dia langsung ngerti, langsung paham. Dia nanya, itu apa yang dibaca? Oh, ini adalah cing kang cing. Wah, di mana bisa cari kitabnya ini? Oh, kamu harus ke wihara. Terus di situ ada guru siapa yang bisa ngajarin saya? Oh, ada Hongren. Itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Udah pencerahan ketika dengar sutra dibaca oleh orang. Lalu kemudian ketemu Hongren. Ketemu Hongren, dari mana kamu berada? Wah, semua udah nganggap, karena kalau dia bilang dia dari Nanfang, dari orang selatan, tidak dihargai. Karena di Pefang itu, orang Pefang lebih mulia ibaratnya. Painang berkata, emang untuk mendengarkan Dharma, ada arah selatan, utara, timur, barat, hanya orang mana yang boleh bisa mendengarkan. Nah, di situ Hongren berkata, ini bukan orang sembarangan. Terus ketika ada Hongren mengeluarkan sayembara, siapapun dari kalian harus bisa menuliskan kata-kata yang bisa mencerahkan. Sensiu pada saat itu kepala daripada semua biksu-biksu. Semua orang anggap pengganti Hongren pasti Sensiu. Ya, bukan Nengsiu ya, tapi Sensiu. Namanya sama siunya gitu ya. Tapi beda tulisan. Nah, Sensiu pusing tuh. Lihat tulisan apa yang tidak bisa dipatahkan. Oh, dia bilang pohon Bodhi adalah kebudahan, kan? Terus kemudian cermin adalah gini-gini ya. Dia tulis tuh di di tembok, di dinding ditulis. Karena kalau Sensiu nulis, dia takut sombong. Jadi dia tulis sendiri di tembok biar orang baca. Nanti didengerin nih.
komentarnya apa. Hoeneng cuma dengar kasak kusuk dari mana sih? Hoeneng itu nggak boleh dengerin Dharma Sala loh, dengerin ceramah Dharma di Dharma Sala. Dari dia datang ke wihara itu, Hoeneng disuruh kerja di lumbung padi. Kerjanya cuma giling padi tiap hari. Orang bayangin, datang ke wihara mau dengerin Dharma, mau belajar Dharma. Malah disuruh kerja di lumbung padi. Kenapa Hung Ren bisa yakin ini orang bukan orang sembarangan? Ditaruh dimanapun dia pasti bisa tercerahkan. Karena di lumbung padi itu banyak samanera-samanera kecil yang mengulang sutra, yang diskusi, yang dia baca, menghafal. Ingat kan kalau orang Cungko itu kan kalau ngafal sampai muter-muter begini kepalanya, teriak-teriak. Kayak gitu kan misalnya. Nah, diulang. Jadi Hoeneng cuma dengerin ini karena dia tidak bisa baca tulis, cuma lewat telinga. Dia dengerin terus sutra yang dibacakan hari ini apa di ruang meditasi atau di Dhammasala. Hoeneng cuma mendengar kembali apa yang di-repeat, apa yang dihafal. Dan kemudian ketika anak-anak lagi pada ngomongin tulisannya sensiu, wah kemudian Hoeneng langsung tercerahkan. Dia bilang, boleh nggak saya ikut nulis? Nah, terus kemudian, tolong dong tulisin, karena dia kan nggak bisa nulis. Sarjana, emang kamu siapa? Oh, bisa. Akhirnya Hoeneng menuliskan lah. Ya, itulah Sayusen. Ini menyimpang dikit ya dari Buddha ya. Ini kita ngomongin zaman Buddha udah begitu luar biasa. Ini zamannya udah 600 tahun kemudian, juga ada yang luar biasa. Buta tulis loh, tapi masih bisa belajar Dharma. Jadi artinya, Hoeneng ini menembus pencerahan secara gradual. Sistem estafet dari sarjana, S1, S2, S3. Hoeneng mematahkan konsep bahwa tidak sekolah juga bisa pencerahan. Sehingga Buddha katakan, semua makhluk memiliki jiwa kebudahan dan dengan samadhi aja juga bisa menembus. Maka Hoeneng adalah guru pertama setelah Buddha, tidak ada, setelah Buddha Parinibbana, yang menembus bahwa pencerahan itu secara spontan atau tuntiel. Ajaran yang secara spontan. Pencerahan itu datangnya spontan. Jadi ini di zaman Buddha, kembali lagi ke zaman Buddha ya, itu adalah saksi sejarah Hoeneng yang buta tulis, tapi bisa tercerahkan. Kembali ke zaman Buddha, dua kubu. Buddha punya murid utama Sariputra dan Moggallana. Ini dua kubu loh. Ini juga miracle nih. Jadi kalau sekarang orang berdebat, berantem, oh kamu ini scholar, kamu tuh cuma sekolah doang. Yang satu lagi, saya di hutan, saya di tangga loh, saya yang meditasi terus loh, saya jago menguasai teknik meditasi dan segala macam. Yang mencapai kesucian, yang mana? Satu yang sekolah, satu yang meditasi doang. Nah, Sariputra dan murid-muridnya, semua ini adalah tipe yang scholar. Membahas sutra, terus mendiskusikan suta, Buddha, mengulang kembali ke 14 suta. Yang Moggallana hanya meditasi, meditasi, dan meditasi. Mereka dengerin suta, meditasi. Dan mereka nggak membahas suta, tapi mereka tetap meditasi, meditasi, dan meditasi. Jadi dua kubu ini yang kemudian menyebabkan ada sejarah bahwa Buddha meninggalkan komunitas sangga. Wah, Buddha masih bisa ngambek bahasanya, tapi ngambek bukan karena kebencian ya. Akhirnya dia tinggalin hiruk pikuk, yang satu merasa lebih hebat. Scholar yang paling benar lah, karena scholar kan membahas semua ajaran Buddha, sampai detil-detil, sampai didiskusikan. Kalau kalian cuma duduk doang, diem. Terus yang duduk doang, diem. Kami udah menembus, Moggallana bisa ke surga, bisa ke neraka. Orang hidup, dalam sejarah agama manapun, nggak ada yang bisa jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Paling cerita. Kalau cerita kan namanya mati suri. Nah, itu beda cerita. Tapi masih hidup, masih bertapa, tapi bisa menembus ke semua alam Brahma, ke semua setan, ke alam peta, ke neraka, bahkan Moggallana bisa nolong ibunya yang ada di neraka, tapi nggak mampu. Kenapa? Dia bisa nyampe ke neraka, bisa ketemu ibunya, nggak bisa membebaskan. Kesaktiannya terbatas ternyata. Lalu membebaskan ibunya ternyata membutuhkan sangga dan donasi kepada anggota sangga yang banyak. Sehingga Moggallana terkenal di Ulambana. Ini bayangin. Dua kubu ini, muridnya Moggallana dan muridnya Sariputra, ribut. Buddha keluar. Dan ketika keluar, mereka kelabakan. Guru kita hilang, guru kita hilang. Di luar dilayani sama monyet dan gajah. Ini juga miracle juga kan. Mana ada manusia mengungsi dan kemudian binatang bisa melayani sebagai pelayan yang paling setia. Monyet sama gajah bisa memberikan makanan setiap hari. Bisa gajah mandiin lu pakai itu belalainya set gitu kan.
bisa diem, tenang, ngajarin, melayani. Dan akhirnya dua murid ini, komunitas manusia yang saling ribut, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, sadar ternyata mereka kehilangan guru. Sang guru hilang, sang guru pergi. Akhirnya perwakilan dari mereka mencari dan ketemu minta tolong untuk kembali lagi. Sekali Buddha diam, 2 kali Buddha diam, 3 kali Buddha baru jawab. Dan akhirnya mereka pencerahan. Di mana ada guru memberikan kesempatan 3 kali. Ini hanyalah Buddha mengajarkan dengan cara selalu mengulang 3 kali. Tisarana 3 kali, ya kan? Triratna 3, pengulangan 3 kali. Selalu diulang. Jadi keyakinan kamu tuh diuji. Pengujian itu selalu ada. Orang ngomong pertama belum tentu benar loh. Kadang-kadang omongan yang pertama itu asbun, asal ngomong. Tapi kalau dia ngomong lagi kedua kali, itu lagi diuji. Benar apa enggak? Tapi kalau dia niat 3 kali tetap sama, tidak berubah, berarti dia sungguh-sungguh. Situ. Buddha ninggalin murid-muridnya kewalahan. Dan akhirnya Buddha yang mendamaikan dua kubu ini. Dan mengatakan, mau scholar kek, mau meditasi kek, semuanya bisa mencapai kesucian. Karena kesucian itu bukan monopoli scholar, juga bukan monopoli orang yang samadhi. Kesucian itu ada di sini dan di sini, di batin. Di mana ketika kamu belajar udah nggak ada serakah. Di mana ketika kamu meditasi tidak ada serakah. Di mana tidak kamu belajar tidak ada kebencian. Di mana kamu meditasi tidak ada kebencian. Di mana kamu belajar tidak ada kebodohan, di mana meditasi tidak ada kebodohan, dan terakhir tidak ada kemelekatan. Mau udah mencapai tingkat profesor, jangan melekat sama profesor, itu cuma gelar. Yang satu lagi, ketika kamu sudah mencapai tingkat kesucian, jangan melekat sama tingkat kesucian. Atau kamu udah mencapai kesaktian, malah ditinggalin kesaktian. Maka sebenarnya murid-murid Buddha punya abinya yang luar biasa, mereka sakti-sakti. Tapi Buddha ngerem. Dengan winaya mengatakan semua murid Buddha jangan mempertontonkan kesaktian. Kenapa? Karena nanti orang melekat sama kesaktian. Akhirnya kalau seorang biku udah sakti, memang mungkin dia suci ya. Tetapi kan yang lainnya yang anggap, wah ini hebat, bisa terbang. Yang lainnya, biku yang lainnya nggak bisa. Padahal suci loh. Akhirnya umat atau orang awam jadi berkelompok. Mereka hanya nyari yang sakti doang. Yang suci dicuekin. Nggak bisa terbang. Akhirnya kan jadi karma buruk. Nah itu dia miracle ya Buddha luar biasa sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pembimbing, dan luar biasa. Nah ini dia. Iya. Kan? Nah luar biasa. Kalau kita dengerin ya, Dr. Heru ya, kalau tidak mengingat durasi nih suhu, kita mau terus nih perasaan nih, ya kan ya. Tapi karena durasi kita udah selesai sebetulnya, tapi kita nanti lebihkan sedikit untuk bagian sequel terakhir ya Suhu ya, bagian parinibbana. Tapi sebelumnya tadi Suhu menjelaskan beberapa hal yang kita mau tautkan nanti dengan kitab suci Dhammapada, boleh Suhu ya? Oke. Nah tadi Suhu katakan sejak kecil, miracle ketika Pangeran Siddhartha sejak kecil pun sudah memiliki cinta kasih yang luar biasa. Cinta kasih itu ditunjukkan dengan tidak menyakiti hewan. Tadi kan Suhu ceritakan ya. Nah ini Suhu ada ayatnya nih. Saudara akan menampilkan ayatnya ini, bahwa tidak menyakiti makhluk dari sejak kecil yang tadi unggas yang dipanah oleh Dewa Data tadi ya. Silakan Dr. Heru. Ya, barang siapa mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri dengan jalan menganiaya makhluk lain yang juga mendapatkan kebahagiaan, maka setelah mati ia tak akan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan barang siapa mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri dengan jalan tidak menganiaya makhluk lain yang juga mendapatkan kebahagiaan, maka setelah mati ia akan memperoleh kebahagiaan. Dhammapada 131, 132. Nah, ini tadi yang saya jelaskan kan, bahwasanya sejak kecil Pangeran Siddhartha sudah memiliki cinta kasih yang luar biasa. Jadi tercermin dari ajaran beliau. Kemudian tadi Su mengatakan miracle berikutnya apa tadi saudara? Bahwa semua orang bisa jadi Buddha. Ya, terakhir dikonfirmasi dengan sangat kuat bahwa tidak penting apakah Anda sarjana, berpendidikan tinggi atau tidak, apakah Anda hanya seorang meditator, tapi semua bisa mencapai seperti guru Buddha, yaitu menjadi Buddha Gautama. Tapi tentu dalam konteks spiritualitas ini ya Suhu ya. Ya kan, dalam konteks spiritualitas ya yang Suhu maksudkan tadi ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini. Pernah nggak kita mendengar tadi, Suhu katakan tadi, pernah nggak kita mendengar Buddha mengutuk, kau jahat, kau brengsek, kau apa laknat, kau ini, nggak pernah gitu ya. Kenapa? Karena Pangeran Siddhartha Buddha Gautama yakin bahwa setiap orang pasti bisa bertobat. Setiap orang pasti bisa menjadi baik gitu ya, Suhu ya. Nah, itu ada ayatnya tuh di Dhammapada tuh, bahwa pertobatan itu ada. Nanti kalau kita tanyakan lagi Suhu, bisa 2 jam lagi nanti soal itu tema tersendiri. Tapi kita nggak bahas itu dulu.
Oke, kita tampilkan ayatnya dulu Su ya, bahwa semua orang bisa menjadi baik. Nah, itu intinya. Nah, mari kita lihat ini yang akan disampaikan Dr. Ya, ada di Dhammapada 173 ya. Barang siapa meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan. Nah, itu kan pertobatan ya. Dan dulu jahat, sekarang jadi baik. Ya kan? Dulu apa ya? Dulu kita seperti apa? Contoh saja Anggulimala kan parah itu kan. Ya kan Su ya? Anggulimala bagaimana membunuh ratusan orang ya. Bahkan lebih dari itu, bahkan Buddha pun hampir menjadi sasaran terakhir kan gitu ya. Ternyata akhirnya bisa juga bertobat ya. Baik Su, di bagian terakhir ini, nah kita ngambil durasi sekitar 10 menit lah Suhu ya. Silakan Su. Terakhir saya rasa udah cukup sampai sini, kita konklusi aja penutup. Nah, nanti sequel selanjutnya kapan-kapan ya kita lanjutin sisanya. Jadi saya ada bahan. Soalnya saya mau baca ini, ada mau dibacain tentang Dasa Bhumika Sutra ya, Dasa Bhumika Sutra. Saya mohon waktu ya. Sekarang tadi kan Mr. Heru udah capek, sekarang saya yang capek aja. Dengan pencerapan langsung terbebas dari kesalahan, Tathagata, artinya Buddha, mengetahui apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Hubungan antara tindakan beserta akibatnya. Dengan begitu pula dampak tindakan yang dilakukan para Arya serta orang biasa. Ini buat para pemimpin kita, tolonglah direnungin apa yang dapat diterima, apa yang tidak dapat diterima, tindakan dan akibatnya. Jangan semua selalu mengambil keputusan yang akibatnya bisa dirasakan penderitaan bagi makhluk-makhluk lain. Nah, sekarang kemarin kelangkaan minyak goreng tuh ya, bayangin, tidak ada hidup tanpa minyak sekarang ya. Sampai yang lagi laku apa tuh ketika minyak goreng langka? Air fryer ya, yang masak tanpa minyak. Laris manis, tapi harga listrik naik. Ya, lonjakan listrik naik karena dicolok listrik terus. Yang kedua, hanya seorang Tathagata yang mengetahui sepenuhnya mengenai kepelikan karma masa lampau, sekarang, dan mendatang. Kepelikan loh. Kepelikan ini artinya ribut atau segala macam. Beserta akibatnya. Termasuk sebab-sebab tidak ketara yang mengakibatkan pengalaman tertentu pada kehidupan tanpa awal setiap makhluk. Pada kehidupan tanpa awal setiap makhluk, beliau sudah tahu. Jadi artinya ada di sini ditulis kehidupan tanpa awal. Apa itu? Miracle di Buddhism tidak pernah mengatakan awal daripada kehidupan. Tapi kehidupan yang tanpa awal. Wah, gitu ya. Yang ketiga, Tathagata mengenal beragam alam, tujuan kelahiran kembali para makhluk biasa, alam samsara, serta jalan menuju kelahiran kembali di alam tersebut. Beliau juga mengetahui tujuan para Arya, yaitu nirwana, serta jalan menuju nirwana. Karena beliau hanya penunjuk jalan tadi. Yang keempat, beliau memahami sepenuhnya dunia beserta berbagai isinya. Dunia, berbagai dunianya, penyusunnya, atau unsurnya, atau datunya, atau sumber dalam luar, mata rantainya, itu diketahui tanpa ada belenggu sedikit pun, tanpa ada kendala, diketahui dengan sejelas-jelasnya. Yang tadi saya katakan, nggak ada teropong, beliau udah bisa lihat. Nggak ada teknologi, beliau sudah punya. Yang kelima, beliau mengetahui kecenderungan beda-beda para makhluk yang disebut dengan adi mukti atau adi moksa. Tujuan spiritual mereka dan wahana yang menarik bagi mereka yang memungkinkan beliau mengajar dharma sesuai indera, kemampuan, serta aspirasi masing-masing. Panca indera bisa menyebabkan kita mengalami kemajuan. Makanya dikatakan dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Cakung Udapadi, Nyanang Udapadi, Panya Udapadi, Aloka Udapadi, dan lain-lain. Pencerahan bisa dari mata, bisa dari yang lain-lain. Beliau mengetahui kekuatan indera masing-masing insan terkait dengan keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan pancabala. Dan kemudian, karena Buddha telah menguasai jana, 8 pembebasan melalui perenungan, dan memasuki samadhi, melihat kekotoran batin, membersihkan, dan membangkitkan, dan terbebas. Ini metode penelitian. Ya kan? Buddha selalu menggunakan metode penelitian.
Catari Arya Sacani adalah metode penelitian. Melihat ada duka, ada masalah kan, lalu ada sebabnya, terus kemudian ada tujuan akhirnya, dan terakhir jalannya, caranya, pengungkapan. Tathagata sanggup melihat kembali secara terperinci semua kehidupan lampau beliau, serta aspek-aspek dan kekhususannya masing-masing. Maksudnya kelahiran lampau saya memperbaiki apa, paramita apa, kelahiran lampaunya saya ngapain. Dan ini sudah dituliskan dalam cerita Jataka yang tebal juga tuh kitab sucinya. Itu masa lampaunya Buddha. Nah, kalau sekarang kita baca Jataka, masa iya ya binatang bisa ngomong, gitu kan? Benar nggak? Masa iya binatang bisa ngomong? Tapi zaman sekarang udah banyak tuh pencinta binatang yang bisa berdialog dan mendengarkan bahasa binatang. Benar kan? Ada di YouTube, di tayangannya kita lihat yang bisa tahu bahasa anjing. Dia jadi apa tuh namanya? Pawang anjing. Dia bisa ngomong dengan binatang macan, yang bisa sayang banget sama macan, kayak Tarzan gitu ya. Itu bisa berdialog gitu. Jadi cerita Jataka itu bukan dongeng. Ternyata ya zaman dulu memang bisa interaksi. Karena zaman sekarang juga bisa, cuma kitanya aja terlalu bodoh. Kalau saya dulu lama di kebun binatang, selama di Pokongsan, saya bisa bahasa kambing. Sesama kambing, sama-sama kambing, di satu kandang ada kambing Eropa, ya kambing Australia lah. Kambing Australia, itu kambingnya warna putih. Ada domba Arab, itu kambingnya warna gurun, warna coklat. Ada kambing Taiwan ya hitam ya kan kambing hitam. 3 kambing, ternyata nggak bisa bersatu loh, nggak bisa gaul. Masing-masing berkoloni sendiri pada satu kandang, pojok sini, pojok sana, pojok sini. Dan ternyata mereka beda-beda bahasanya. Yang kambing Arab pakai bahasa Arab, kambing Eropa atau kambing Australia pakai bahasa Inggris. Yang kambing Taiwan pakai Hokkien, bo, mencai lah gitu. Dan anehnya, setiap jam 3:30 sore kita buka kandangnya, karena dipisahin, cowok sama cewek dipisahin. Jadi supaya tidak beranak pinak. Jadi mereka melakukan atasila juga tuh kambing. Karena tinggalnya di wihara. Jadi itu begitu ceweknya dilepas, nyari semua ke cowoknya. Dan kagak yang keliru loh. Kambing Taiwan pasti ke kambing Taiwan. Ngomong Hokkien lang lah. Di sana ya, bahasa Hokkien. Terus kambing Australia nyari juga yang domba Australia ngobrol juga. Yang Arab dia pakai bahasa Arab kali ya. Itu luar biasa. Jadi ternyata binatang aja walaupun saya dengernya me, ternyata ada nadanya. Nah kalau nada Hokkien me. Ya gitulah ceritanya. Dan terakhir dengan mata batin beliau menyaksikan makhluk-makhluk mati dan lahir kembali sesuai dengan karma. Bukan karena diciptakan, dibentuk atau diapain. Mati lahir. Beliau dengan mata batin. Dan terakhir menyadari dengan pengetahuan langsung Tathagata di sini dan sekarang memasuki dan berdiam pada pembebasan pikiran tidak tercemari dengan kebijaksanaan. Inilah yang disebut Dasa Bhumika Sutra. Nah, jadi kita tutup dengan itu, dan itu kalau dibahas secara miracle luar biasa. Itu kalau diperinci lagi, ajaibnya banyak banget. Jadi ternyata di Buddhis, miracle hal biasa. Kenapa nggak dibahas? Karena itu biasa banget. Jalan di atas air, menembus tembok, terbang, dan menciptakan dengan macam-macam. Udah biasa. Itu namanya disebut dengan artinya. Melihat masa lalu, melihat kelahiran lampu, udah biasa. Jadi yang biasa itu yang nggak usah dibahas. Maka di Buddhis membahasnya yang hanya luar biasa. Betul Pak Andi Wongso selalu berkata, luar biasa. Jadi motonya Suhu adalah biasa banget. Ya, Suhu ya. Baik, terima kasih banyak Suhu Nengsu. Ini sepertinya jadwal berikutnya harus langsung kita minta setelah ini Dr. Heru ya. Banyak sekali ini yang beliau mau bahas, tapi karena kita punya keterbatasan durasi Suhu. Terima kasih banyak dari Buddha Subhasita Suhu. Semoga senantiasa bahagia, sehat dan penuh berkah ya Suhu ya. Ya, Kamsya Suhu. Ya, baik. Ya, izinkan kami membacakan pengumuman sedikit ya Suhu ya. Iya. Baik, Mitra Buddha Subhasita, saya ingin membacakan donasi ya yang sudah masuk ke Buddha Subhasita di edisi 1 April sampai dengan 26 April saat tayangan ini direkam ya. Donasi Anda yang dikirimkan ke rekening Buddha Subhasita yaitu di nomor BCA 4666218787 ya atas nama Suherman. Baik, donaturnya adalah
Bapak Hendy, kemudian ada tanggal 1 April tidak ada nama, kemudian ada Bapak Lim Siu atau Ibu Lim Siumi, Eng Hui Tien, Wilianto Kurniawan, Ariadne Prawita, kemudian Wi Ho Chan, Daniel Putra, Teddy Lim Wiryahar, Wilham Miharja, ada donasi pada tanggal 6 April tanpa nama, kemudian Nurdianto Wujud, ada donasi 11 April tanpa nama, berikutnya Meriana Gunawan, Rohani, 11 April, kemudian ada Amin Untario, Ki Eng Joyo, Monita, Albert, Ariadne Prawita, tanggal 13 April ada donasi sampai dengan 14 April tanpa nama, kemudian 18 April Mirawati Anggraini, 18 April donasi tanpa nama, Leonardi Timotius, berikutnya adalah siapa ini? Donasi Xiong Hian, ya Profesor Toto Winata, Xiong Hian lagi, ada Rohani, Buana Media, Teknologi, Susiana, Albert, Xiong Hian. Jumlah donasi sampai tanggal 26 April 2022 adalah Rp10.193.727 ya. Terima kasih atas donasi Anda. Dan bagi Anda yang tetap ingin berdonasi, silakan dikirimkan ke BCA nomor 4666218787 atas nama Suherman. Akhirnya dari kami studio, sekali lagi, Suhu, terima kasih, sia-sia, kamsia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Ya, terima kasih juga kepada penonton yang menyaksikan program ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Amitofo. Amitofo.